Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا أيها الناس
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, wajib bagi kita umat Islam untuk selalu menjadi elemen dan komponen terpenting di dalam persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita umat Nabi Muhammad SAW hirup pikuk di dalam perpecahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Hendaklah kalian semua berpegang teguh kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita petunjuk yang jelas. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Terang petunjuk Nabi, seolah-olah orang yang berjalan di malam hari tidak ada bedanya dengan berjalan di siang hari. Saking terangnya petunjuk yang ditinggalkan Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin alladziina min ba'di wa 'addu 'alaikum bin nawajiz." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidun yang datang setelahku. Fa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit erat-erat dengan gigi geram kalian. Wa qala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Fa'alaika bil jama'ah fa inna ma ya'kulu dhi'bu al-qasiyah." Hendaknya kalian tetap berjamaah, hendaknya kalian tetap menjaga kolektivitas, karena sesungguhnya serigala hanya akan memakan domba yang terpisah dari golongannya. Wa qala alaihi salatu wassalam: "Fa in ra'aytum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'dham." Apabila kamu melihat perbedaan, maka ikutilah kelompok mayoritas. Karena Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "La tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Wa qala alaihi salatu wassalam: "Ummati syatru ahlil jannah." Umatku adalah separuh daripada ahli surga. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu wada'a biqiyasan daqiqan lil muntami ila Islam. Imam Al-Asy'ari yang wafat 324 Hijriah, Imam Salafus Saleh yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meletakkan komponen penting bagi siapa yang hendak menisbatkan dirinya kepada umat Islam. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau berkata, "Fa kullu ma yaj'alul ka'bata qiblatan lahu fa huwa min ummatil Islam." Siapa saja yang menjadikan Ka'bah itu sebagai kiblatnya, maka dia termasuk ke dalam umat Islam. Apakah ada dalilnya? Tentu saja. Karena dalam Sahih Bukhari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man istaqbala qiblatana wa shalla salatana wa akala dhabihatana fadzaka al-muslimul ladzi fi dhimmatillahi wa rasulih." Kalau ada orang menghadap kiblat kami, sholatnya adalah sholat kami, kemudian dia memakan sembelihan kami, maka dia adalah orang Islam yang berada di dalam perlindungan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al-muslim 'ala al-muslim haram, al-muslim 'ala al-muslim haram." Orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain itu suci. Apanya? Darahnya.
maluhu, hartanya, wa irduh, dan juga kehormatannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perbedaan pendapat adalah sebuah hal yang niscaya di dalam agama Islam ini. Namun jangan sampai perbedaan dalam skala apapun, level manapun, membuat kita menjadi orang-orang yang beringas, membuat kita jadi orang-orang yang menjauh dari petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup di zaman di mana kita bukan minim pengetahuan, tapi kita minim akhlak untuk membawa pengetahuan tersebut. Ada sebuah hadis dengan derajat yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuna anna baina yaday sa'al haraj." Nabi dulu mengajarkan kepada kami bahwa di dekat hari kiamat akan ada satu fenomena yang namanya al-haraj. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma al-haraj ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan al-haraj ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, al-kadhib wal qadru, hoax, kebohongan, dan juga pembunuhan. Maka para sahabat bertanya lagi, saudaraku, al-harb bimana ya Rasulullah? Apakah lebih banyak daripada yang kami perangi, yang kita perangi saat ini ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang sangat menyayat hati kita, saudara. Innahu laisa li qatlikum kufar wa innama qatlu ba'dikum ba'dha. Yang terjadi nanti itu bukan orang Islam melawan orang kafir harbi, saudara, tapi orang Islam yang satu membunuh orang Islam yang lain. Di KTP-nya tertulis Muslim, dia bunuh saudaranya. Hatta yakhruja rajul, sampai seorang laki-laki keluar dari rumahnya. Fayaqtula jarahu, dia bunuh tetangganya. Wa yaqtula ammahu, dia bunuh pamannya. Wa yaqtula ibna ammihi, dia bunuh anak pamannya. Maka para sahabat berteriak, subhanallah, amana qulna ya Rasulullah. Apakah pada hari itu kami masih punya akal ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad menjawab, yauma idzin yanzi'ullahu qawlan idza kasama, pada hari itu akal akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal, mana pun taklif, poin penting menentukan seseorang itu mukallaf atau tidak dicabut kesehatannya oleh Allah Rabbul Alamin. Hatta yahsabu annahu ala khair, yahsabu annahu ala syai' wa laysa ala syai'. Sehingga orang itu membunuh merasa dia benar, ternyata dia tidak benar, saudara. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sebentar lagi kita akan memasuki kontestasi politik. Jangan sampai persaudaraan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rusak. Kita bisa berbeda pendapat. Di dalam ilmu fikih kita diajarkan ikhtilaf, bahkan di dalam furu'ul akidah, cabang ilmu akidah banyak terjadi ikhtilaf. Di zaman sahabat Nabi sangat berikhtilaf bahkan di dalam masalah furu' akidah, bukan pokok akidah. Apakah Nabi Isra dan Mi'raj dengan ruh ataukah dengan ruh dan jasad? Ada mawdu'ul khilaf bainal muslimin fi ahli ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kejadian perbedaan pendapat, namun mereka tidak sampai gontok-gontokan, tidak sampai hina-hinaan, tidak sampai merusak kehormatan saudaranya. Adakah yang lebih penting daripada ukhuwah, saudaramu? Adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita terus terkotak-kotak dan terpecah-pecah? Waliyahulillah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada suatu hari Abdullah bin Abbas mengajak Sayyidina Zaid bin Thabit berdebat di depan Ka'bah. Perdebatan seputar waris, yang mana perdebatan itu menjadi satu buah bibir luar biasa di kota Makkah. Di depan Ka'bah, saudara, perdebatnya. Akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi keduanya berakhlak satu sama lain. Pada suatu masa Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat Sayyidina Zaid bin Thabit. Beliau adalah seorang katibul wahyi, orang yang mencatat wahyu Nabi Muhammad SAW.
lebih tua daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lantas Sayyidina Abdullah bin Abbas mengejar beliau, menuntun pelana kendaraannya. Layaknya seorang budak, layaknya seorang pembantu menuntun pelana orang yang pernah gimbahnya di depan Ka'bah secara open dan publik. Ini akhlak saudaraku. Sayyidina Zaid bin Thabit lantas mengatakan, "Tanah ayat ammi Rasulillah, apa yang kamu lakukan wahai keluarga Rasulullah? Saya malu kepada Nabi Muhammad, jangan kamu seperti ini kepada saya." Apa jawab Abdullah bin Abbas? "Hakadha umirna an naf'ala bi kubara'ina wa ulama'ina." Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan orang tua dan juga ulama kami. Hari ini ya kan? Sayyidina Zaid bin Thabit mengatakan, kalau begitu coba biar kulihat tanganmu. Dicium dengan lembut. Seseorang yang mendebatnya di depan Ka'bah, seseorang yang umurnya jauh lebih muda. Lantas Sayyidina Zaid bin Thabit mengatakan, "Wa hakadha umirna an naf'ala bi ahli bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai saudaraku, apapun yang terjadi pada bangsa ini, jangan sampai menjadikan bangsa kita terintegrasi, karena kita adalah umat Rasulullah, litakunu syuhada 'alan nas. Kita itu berpertengahan yang kelak di hari kiamat akan menjadi saksi, bagi seluruh umat-umat yang lain. Namun bagaimana mungkin kita menjadi saksi sementara kehidupan kita diwarnai dengan pertikaian yang tidak pernah usai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ud'ullaha ta'ala yastajib lakum. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك سيد العرب والعجم والإمام طيبة والحرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعدها. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك واحفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا ما قد كتب الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا ما قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في شدة. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.